Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, untuk kali ini servis mesin las mereknya Edon di sini LV120. Oke, sebelum lanjut ya, masalah yang saya post, Pak bisa IGBT diganti MOSFET, dan ini ada buktinya. MOSFET diganti IGBT, bisa dilihat di sini. Ini sebelumnya udah pernah diserviskan kata yang punya. Nah, ini dia. Yang aslinya yaitu IGBT 40T60 40 ampere 600 volt. Tapi di sini diganti pakai MOSFET IGBT sama MOSFET kaki pinnya juga udah berbeda ya. Walaupun mungkin bisa dipakai atau bahkan katanya ada yang bilang awet. Nah, ini dia buktinya. Ini kata yang punya baru berapa hari dia jebol. Ini dia. Yang aslinya dari mesin ini yaitu hanya 2 biji IGBT, tapi diganti MOSFET 4 biji karena mungkin itu untuk menyetarakan arusnya. Nah, ini dia. Ini yang asli, masih aslinya. Ini yang di atas 1, di bawah 1. Jadi ada hanya 2 biji. Ini juga rusaknya short ya IGBT-nya. Oke, selain itu dari masalah trafo ya. Jadi ukurannya berbeda-beda, menyesuaikan frekuensi kerja dan kemampuan dari karakteristik mungkin IGBT atau MOSFET ya di sini. Karena setahu saya trafo, frekuensi kerja sama drivernya atau tegangan drivernya itu udah disesuaikan dengan IGBT atau MOSFET. Jadi barangkali temen ada yang mengatakan kok bisa tanpa merubah terutama dari drivernya sendiri atau tegangan gate-nya sendiri. Menurut saya nggak bisa ya. Mungkin bisa, cuman mungkin kurang awet. Oke, itu saja untuk penjelasan masalah yang saya pernah post, apakah IGBT diganti MOSFET apakah bisa. Kalau menurut saya sendiri nggak bisa ya, lebih baik aslinya IGBT ganti IGBT. Oke, lanjut ke judul ini ya video. Yang mau kita bahas yaitu cara mengganti IGBT mesin las di sini. Kebetulan di sini short juga di sini mesinnya, sama persis mesinnya di sini short. Jadi kendalanya yaitu mati total dia kalau IGBT short. Karena short ya otomatis untuk tegangan 300 volt di sini biasanya nggak keluar. Oke, langsung saja nanti kita coba bongkar dulu ya. Kita coba cek untuk IGBT-nya. Terus nanti apa saja yang perlu diperhatikan sebelum mengganti IGBT yang baru biar tidak jebol lagi ya, biar awet. Oke, kita bongkar dulu, nanti coba kita lepas untuk IGBT-nya. Oke, ini dia udah tak lepas ya di sini untuk IGBT-nya. Nah, ini dia itu BT40T60 di sini. Ini short ya, udah tak cek tadi. Kita cek saja sekali lagi. Jadi kalau mesin IGBT mati total, kadang bisa juga ininya short ya. Beda seperti mesin-mesin MOSFET, dia kalau salah satu short dia nggak mati total tapi dia protect biasanya. Kalau IGBT rata-rata kalau short IGBT dia akan mati total. Kita cek saja. Nah, ini dia. Nah, ini dia diukur bola-balik short di sini ya. Jadi sebelum mengganti IGBT yang baru, yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu ini, kita dipastikan dulu untuk ininya ada dioda di sini ya, dioda out di sini menggunakan yaitu 50 UP200N di sini. Oke, jadi kalau ada salah satu yang short dioda ini, dia bisa menyebabkan juga walaupun IGBT udah diganti baru dia langsung jebol. Jadi perlu diperhatikan untuk diodanya. Walaupun ada sebagian yang mesin IGBT dioda short dia akan protect, tapi sebagian juga ada yang sebelum protect dia IGBT jebol duluan ya. Jadi kurang, kalau menurut saya jadi kayak protectnya kurang sensitif.
Jadi sebelum protes dia IGBT jebol duluan. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu tegangan di sini, tegangan gate perlu dicek apakah normal atau tidak. Kalau memang nggak normal, dicek saja di sini di bagian driver. Di sini ada trafo, terus ada dioda, ada resistor, perlu dicek. Terus biasanya ada kapasitor. Nah ini dia ada kapasitornya, dicek juga, dipastikan normal, nggak ada masalah. Kalau ada salah satu putus dia, walaupun di sini terukur sepertinya keluar tegangan, tapi kalau ada salah satu komponen di sini nggak beres atau nggak normal, bisa menyebabkan IGBT langsung jebol. Terus selanjutnya itu frekuensi kerjanya perlu dicek juga, frekuensi kerjanya dicek juga apakah memang udah standarnya seperti itu, apakah udah normal atau belum ya, karena frekuensi kerja juga menentukan ya, karena udah di set dengan frekuensi yang tertentu dengan karakter IGBT itu sendiri. Terus selanjutnya untuk ini bagian power supply dipastikan juga normal, nggak over. Untuk power supply 24 voltnya. Terus ini juga bagian di sini ada trafo ini ya, CT atau sensor arusnya di sini. Apabila bagian sensor arus bermasalah, dia juga bisa menyebabkan IGBT langsung jebol, bisa juga ketika dipakai ditempel dia biasanya langsung jebol. Perlu diperhatikan juga ini. Kadang ada di sini ada dioda, perlu dicek juga apakah normal atau tidak. Terus selanjutnya itu bagian feedback di sini perlu dicek juga. Di sini ada bagian feedback. Nah ini dia ada di sini. Nah dia masuknya ke sini ke air sound. Nah ini dia, apakah normal atau tidak, atau mungkin jalur putus atau terputus di tengah ini, atau nggak connect yang jelas, bisa juga menyebabkan. Oke, itulah. Oke, itu ya sebelum mengganti IGBT yang baru. Sekarang coba kita nyalakan saja dulu. Ini tanpa IGBT. Ini IGBT terlepas ya. Nah ini dia. Kita coba cek terlebih dahulu yang seperti yang tadi saya jelaskan untuk bagian tegangan gate-nya di sini. Apakah normal atau tidak? Untuk memastikan tegangan drivernya normal. Oke, kita coba langsung on-kan saja. Oke, ini dia udah on ya, cuman ini lampunya nggak terpasang. Langsung saja ke sini. Kita cek terlebih dahulu untuk tegangan gate, dipastikan imbang. Oke, kita cek terlebih dahulu di sini ya. Di kaki pinggir-pinggir bisa juga di sini untuk ceknya seperti ini. Skalanya biasanya skala AC-in kalau IGBT, tapi nanti kita cek juga di skala DC-nya. Ini skala AC. Kita langsung saja kita cek seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di sini untuk tegangan driver keluar 11,8 volt. Coba yang satunya lagi apakah keluar normal juga. Nah, ini dia bisa dilihat di sini keluar juga, yaitu 12 volt ya di sini. Oke, sepertinya nggak ada masalah ya untuk ini tegangan udah keluar, tapi tidak ada salahnya. Nanti kita coba cek di sini di bagian driver apakah ada resistor yang gosong atau putus, karena kadang ada juga IGBT short ya. Untuk resistor di sini ada yang putus, ada yang kebakar. Nanti kita cek juga sebelum mengganti IGBT yang baru. Terus untuk masalah IGBT di sini ya, ini di sini menggunakan BT40T60. Nanti mau tak ganti dengan ini yang versi murahnya, yaitu TGAN. Nah ini dia, tapi saya menggunakan yaitu 60E60. Tujuannya apa? Tujuannya biar lebih kuat saja.
karena yang aslinya itu 40N40 ya, atau barangkali yang punya dengan ini yang sama persis seperti bawahnya lebih bagus ya. Oke, bisa juga menggunakan ini ya. Di sini ada FGH 40N60, cuman harganya lebih mahal dibandingkan yang tadi. Ini cuma di sini beda di ampere, lebih tinggi. Nanti coba kita ganti saja di sini menggunakan ini, hanya beda produk saja ya di sini antara yang bawaan di sini BT 40T60, terus ini ada VGH 40N60, tapi nanti saya mau gunakan yaitu di sini TGAN 60N60 60 ampere 600 volt. Nah ini dia. Oke, ini dia. Tadi udah tak cek ya bagian driver di sini, seperti ada resistor, terus ada kapasitor. Di sini nggak ada yang masalah, nggak ada masalah di sini ya. Oke, kita coba cek lagi tegangan gate-nya. Dipastikan normal, terus sama rata ya untuk tegangannya. Barangkali pincang atau selisihnya terlalu jauh, perlu dicurigai, mungkin masih ada bermasalah di bagian driver. Terus tadi belum dicek ya untuk frekuensi kerjanya, kita cek sekalian saja, nanti kita nyalakan dulu. Oke, ini dia udah nyala, kita langsung saja kita ukur dulu untuk tegangan gate-nya. Oke, kita siapkan dulu avometernya, kita ukur kembali untuk tegangan gate-nya, dipastikan rata satu sama yang lain. Ini dia 11,8. Kita bolak-balik ya biar ini saja. Nah, ini terukur 12 volt ya. Yang satunya lagi, nah ini dia 12 volt sama ya. Oke, berarti bisa dilihat ya di sini tegangan sama rata satu sama yang lain. Lalu kita ukur saja untuk frekuensi kerjanya, barangkali berubah, kita perlu ukur juga karena masing-masing mesin las walaupun sama-sama IGBT kadang beda-beda ya untuk frekuensi kerjanya. Jadi jangan berpatokan mesin las IGBT sekian kilohertz atau berapa. Tapi kalau mesin MOSFET rata-rata kebanyakan yaitu di kisaran 100 kHz. Tapi yang kali ini untuk IGBT kita coba cek saja berapa kilohertz untuk memastikan frekuensi kerjanya. Oke, bisa dilihat di sini terukur yaitu 40 kHz. Nah, ini dia 40 kHz ya. Untuk IGBT kebanyakan di bawah 50 kHz. Oke, udah normal ya, driver udah normal tadi sama rata untuk tegangan gate-nya, frekuensinya juga normal. Langkah selanjutnya kita langsung saja ganti IGBT-nya. Ini dia udah tak siapkan untuk IGBT-nya. Sini menggunakan TGAN 60N60. Kita langsung coba pasang saja. Nanti setelah dipasang jangan langsung dicoba las dulu, kita diamkan dulu entah berapa menit untuk memastikan IGBT-nya apakah normal atau terlalu over panas. Kalau memang nanti over panas, kemungkinan ada yang masih bermasalah, entah di bagian driver atau mungkin di bagian blok osilator atau PWM-nya ya. Kita perlu cek dulu. Ini dia IGBT udah tak ganti di sini. Ini dia yang baru. Selanjutnya kita coba nyalakan saja, atau bisa juga barangkali takut short atau kayak mana, bisa juga untuk AC inputnya di seri dengan bohlam dulu ya untuk memastikan rangkaiannya normal. Di sini bisa juga diserikan. Jadi apabila nanti lampu terang nyala terang, berarti ada yang masih bermasalah. Tapi kok nanti apabila lampu nyala redup, berarti udah normal, nggak ada masalah. Bisa juga seperti itu, seperti yang pernah dibahas untuk cara servis PSU, entah PSU speaker aktif atau yang lain. Oke, sekarang kita nyalakan saja dulu. Nanti coba kita tes untuk tegangan out di sini di stang lasnya, apakah nanti keluar tegangan atau tidak. Kita langsung saja kita nyalakan. Ini dia udah nyala. Kita langsung ukur saja untuk tegangannya out ininya, apakah udah keluar apa belum. Kita ukur di sini.
Ini positif, ini negatifnya. Oke, bisa dilihat di sini ya, terukur yaitu 56 volt, bisa dilihat. Terus kita coba diamkan dulu, jangan langsung tes buat las. Oke, selanjutnya kita cek suhunya dari IGBT-nya, apakah normal, maksudnya dingin, atau over, panas berlebih. Kalau memang panas berlebih, berarti ada yang masih bermasalah, entah di bagian driver, atau mungkin memang dari blok osilatornya. Kita diamkan ada berapa menit ya untuk memastikan saja. Kita cek di sini untuk suhunya. Nah, ini dia dingin. Yang artinya berarti udah normal, nggak ada masalah. Kalau memang setelah pergantian IGBT, di sini IGBT sebelum dipakai tapi udah panas duluan atau over panasnya, panas berlebih, berarti kemungkinan ada yang nggak beres di sini. Kita cek lagi yang satunya. Nah, ini dia, kita sentuh saja pakai jari. Atau barangkali yang punya termogan bisa juga, malah lebih enak. Kita pantau suhunya untuk memastikan saja. Oke, sepertinya normal. Sekarang coba kita ini pasang saja ke ini, nanti coba kita tes las, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Oke, kita bereskan dulu, kita masukkan ke casingnya, nanti kita tes las. Oke, ini dia udah tak pasang, udah tak rapikan di sini. Stang las sudah tak pasang ya. Terus kita pantau juga untuk outnya, untuk memastikan bahwa normal atau tidak. Kalau kita nyalakan, ini dia, ini udah nyala. Terus ini untuk tegangan outnya. Ini dia, keluar yaitu 59 atau 60 volt. Sekarang coba kita tes las saja. Saya yang pertama kita cek di ampere kecil dulu untuk memastikan bahwa pengaturan ampere normal ya. Kita langsung saja, tegangan udah keluar, kita langsung saja kita tes las. Oke, ini dia, apinya kecil ya di sini karena memang masih yang paling rendah. Sekarang coba kita naikkan setengah di sini. Sekitar setengah berarti 60 ampere. Oke, ini dia, ini 60 ampere ya. Sekarang coba kita naikkan lagi, kita fullkan saja langsung, mudah-mudahan aman, nggak ada masalah. Ini full ya, mentok untuk pengaturan ampernya. Kita coba tes saja. Nah, ini full. Ini dia. Oke, normal ya, nggak ada masalah. Pengaturan ampere juga normal, terus di tes las juga nggak ada masalah. Karena kalau yang belum beres, dia di tes las berapa menit biasanya langsung IGBT langsung pecah atau mungkin bahkan meledak, ada juga yang seperti itu. Makanya perlu dicek seperti yang tadi saya jelaskan. Barangkali ada yang salah, silakan saja diluruskan ya. Itu trik saya sendiri. Oke, itu saja untuk servis Travolas kali ini, yaitu cara mengganti IGBT. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.